Fanbalen tiba di Jende pada tanggal 2 April 1884 dengan membawa Jan Arix Ayamiseba untuk menembus Mambri Ayamiseba yang dibunuh Marga Rumadas. Jan Arix sebagai anak perdamaian kepada Marga Ayamiseba, sebab nanti di tahun-tahun kemudian seluruh tanah Papua akan menceritakan tentang mimpi Jan Arix Ayamiseba yang membuat pertobatan massal di Jenderon dan menyebar ke Japen, Biak Numfor hingga ke Tanah Tabi dan Raja Ampat. Tanggal 10 Agustus 1888, Sandeling Gottlieb Ludwig Bing dan Jan Adrian van Balen menyeberangkan Injil dari Jenderon menuju ke Windesi, sebab dari Windesi kabar kesukaan itu melewati hutan, gunung dan hamparan hutan mangrove menuju Yakati, Idor, Babo Bintuni, Kaimana, Kokas, Fakfak, Inanwatan, Teminabuan hingga ke Maibrat di kepala burung tanah New Guinea antara tahun 1911 sampai 1927. Anak Lembah Kebar yang sudah menjadi anak perdamaian di Pulau Ron yang bermimpi pada tanggal 29 Desember 1908 bahwa nanti 3 hari dia akan dijemput dan kembali ke surga oleh para pengawal Allah, sehingga selama 3 hari ia mengatakan kepada orang Yende dan Mena di Pulau Ron untuk bertobat dan membuang segala berhalanya, serta harus menerima Yesus sebagai juru selamat, sebab Yan sudah melihat surga dan neraka dalam penglihatan rohnya, dibawa melewati pintu besi, pintu perak, dan kemudian pintu emas. Dan pada saat Yan meninggal, Nyora Apiteleu melihat ada 2 makhluk aneh yang bersayap berdiri di tempat lonceng gereja tua Bing Kerkjende membunyikan lonceng pada jam 3 dini hari. Dan ia juga melihat tangga emas yang turun dari surga tepat di atas bumbungan rumah Jan Arix Ayamiseba. Dan pada saat itulah meninggallah Jan. Ketika paginya pada tanggal 1 Januari 1908, seluruh orang Ron di Jenemena membuang segala berhalanya, mengguntingkan rambutnya, dan bertobat secara massal tanpa dipaksakan. Pada hari Sabtu 14 Maret 1908, tibalah Sandeling Derek Bernard Strandberg di Jenderon dan disambut gembira oleh seluruh penduduk yang berpakaian putih dan berbaris sepanjang pantai, baik anak-anak, tua muda, perempuan dan laki-laki. Kini sudah datang harapan baru bahwa Injil itu mengalahkan kuasa para mambri, roh-roh penyesat, perbudakan, perampasan hak, dan masuk menembus seluruh sukma kehidupan orang Papua di seantero belantara tanah New Guinea. Hari menyampaikan berita kepada hari, bulan dan tahun. Masa-masa pertobatan orang Papua terdengar di mana-mana. Banyak orang yang datang dari Yapen, Yaur, Kuatisori, Mambor, Hariti, Napan Weinemi, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Injil itu mulai menjalar seperti kata-kata Tertullianus, tokoh gereja. Semakin dibabat, semakin merambat. Tanggal 1 Desember 1908, Guru Alexander Apitulei dan Baldus Ayamiseba membawa Injil ke Wasior. 10 Maret 1909, Mester Yosef Ayamiseba tiba di Ramiki, Kaibi. Sander Ayamiseba dan Matius Tita Pasanea di Mie, Esak Hitipeu dan Yosef Ayamiseba di Raisie, 14 Juli 1910. Stephen Ayamiseba di Ambumi, 1910. Martin Jacob Leverisa dan Stephen Ayamiseba di Tandia. Sugondo di Kubiari, Thomas Rikumahu di Sobei, Jacob Martin Leverisa di Dusner, Cornelis Ruhukael di Iriati, Petrus Pelamonia di Rakua Dotir, hingga Korai Dusen Joteni di Udik Kali Wosimi. Gempa bumi yang dahsyat
menyebabkan gedung gereja di Jende rusak pada tahun 1916. Maka pusat Zendeling dipindahkan ke Bukit Kamadiri Windesi dan Starenburg menetap di sana. Namun pada tahun 1917, Starenburg memindahkan pos Zending dari Windesi ke Bukit Aitu Merimiei, Teluk Wondama, sebab dari hasil pertemuan dengan marga Ramar suku Maniwak, pemilik Bukit Peradaban itu, maka akan dibuka asrama dan sekolah pertukangan pada tahun 1919. Tibalah Zendeling di Ciabaut membuka sekolah pertukangan dan mempersiapkan bangunan sekolah, rumah guru, rumah gereja Miei, dan pekerjaan itu ditangani oleh anak-anak asli Wondama di bawah pimpinan tukang dari Sangihe Talaut, Bastian Lano, yang anak-anaknya bernama Andi Ayamiseba, membentuk grup band legendaris Black Brothers. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, maka pada tanggal 25 Oktober 1925, tibalah tokoh pendidik dan pemersatu bangsa Papua, Domini